Selamat merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Gereja atau Pendewasaan Gereja yang ke-23. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyambut firman Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang penuh cinta, yang telah memberkati gereja kami 23 tahun ketika Engkau mulai memanggil gereja ini untuk dewasa. Kami percaya sampai dengan hari ini Engkaulah yang membantu dan merawat kehidupan kami semua, sehingga kami boleh merayakan peringatan hari ulang tahun gereja pada hari ini. Meski dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biarlah di tahun ini kami tetap menghayati sukacita penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Oleh karenanya saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang menyertai sehingga kami dimampukan untuk terus menjadi gereja yang mampu semakin nyata di dalam dunia ini. Di dalam nama Sang Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Albert Einstein yang pernah hidup di tahun 1889 sampai dengan 1955 adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar di abad yang ke-20. Ia pernah mengungkapkan teori relativitas serta menyumbang bagai seorang ilmuwan bagi pengembangan mekanika kuantum
mekanika statistika, dan kosmologi. Pada tahun 1921, ia menerima penghargaan atas segala kerja kerasnya, terutama tentang penjelasannya mengenai efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Pemikiran Einstein yang tersohor dan fenomenal sejak abad 20 hingga kini memang sebuah hal yang tidak dapat dibantah. Dari sejumlah pemikiran Einstein yang berbobot di kalangan para saintis, nampaknya kita semua dapat menjumpai pemikiran Einstein yang masuk dalam kategori ringan atau populer tanpa mengurangi makna terdalamnya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada istilah Einstein yang pernah diungkapkannya, "You are what you think." Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara harafiah berarti, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dalam filosofi Einstein, ia mengemukakan pandangannya ini sebagai berikut. Ia berkata, jika kau berpikir kalah, kau benar kalah. Jika kau gentar, kau benar gentar. Jika kau ingin menang, tetapi kau tak bisa, hampir pasti kau tak akan menang. Jika kau pikir kau akan kalah, kau sudah kalah. Karena dari dunia ini kita paham, keberhasilan diawali dari kemauan. Semuanya tergantung pada pikiran. Demikianlah Einstein mengemukakan pandangannya tentang kehidupan. Penggalan syair ini telah diterjemahkan dalam berbagai versi. Dari sejumlah versi syair ini, baik itu lengkap ataupun hanya penggalan, ada satu hal atau satu pesan yang amat penting dan tidak dapat dibantah, yaitu betapa bernilainya dan betapa penting hakikat, makna, fungsi dari tujuan atau pikiran atau pemikiran manusia dalam jagat raya ini. Tetapi tunggu dulu, pemikiran Einstein ini tidaklah terlalu tepat. Tentu saja kita mengakui bahwa meskipun pemikiran manusia dapat merubah dan menjangkau banyak hal, namun kita harus menginsafi bahwa dalam beberapa hal pemikiran manusia ada batasnya. Misalnya, pemikiran manusia atau kita semua tidak mungkin mengupas tuntas tentang apa dan siapa itu Allah. Para kaum rohaniwan, agama-agama dunia mengakui bahwa pada dasarnya apa atau siapa yang disebut Allah itu absolut dan tak terbatas. Sedangkan pemikiran manusia tentang Allah memiliki sebuah keterbatasan. Kendati manusia mencoba menghasilkan pemikiran-pemikiran yang amat cemerlang tentang Allah, namun beragam pemikiran itu tak pernah memadai atau tak pernah sempurna dalam memahami siapa dan apa itu Allah sesungguhnya. Segala upaya pemikiran manusia tentang Allah hanyalah kepingan-kepingan atau gambaran-gambaran yang belum pernah menyingkapkan hakikat dan misteri Allah seutuhnya. Demikianlah kenyataan ini yang kita saksikan manakala dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat Petrus mencoba untuk memaksakan pemikiran dan keinginannya pada kehendak Allah. Petrus memaksakan pemikirannya kepada diri Yesus agar Yesus dijauhkan dari segala bentuk penderitaan yang akan ditanggungnya. Petrus memahami bahwa tidak sepantasnya Yesus menerima sebuah penderitaan. Namun pemikiran ini mendapat teguran keras dari Yesus.
Yesus menghendaki Petrus agar dirinya memikirkan kembali apa yang dipikirkan Allah. Matius 16 ayat 23 mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus seolah-olah mengasihi Yesus, padahal di balik pemikiran itu ada kepentingan bagi dirinya sendiri. Ia tentu akan berpikir, apabila Yesus tidak mengalami penderitaan, tentu saja dirinya sebagai murid Yesus otomatis tidak akan juga mengalami penderitaan. Ia juga mungkin membayangkan apabila Yesus dimuliakan, dijunjung, dihormati, hal itu pun juga akan terjadi pada dirinya. Ia berharap menjadi pengikut Yesus berlimpah kesukacitaan dan diliputi kedamaian. Saat itu, Petrus tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dan menghidupi kenyataan pahit rancangan Allah. Hal inilah yang rupanya menjadi latar belakang kata-kata Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bagian hari ini adalah sebuah peneguhan Yesus, bukan hanya bagi Petrus, namun bagi kita semua, yang terkadang penderitaan dan kesulitan dipandang sebagai hal yang buruk. Namun dalam pemikiran rencana Allah, apa yang terlihat buruk di mata manusia dapat dilihat dan digunakan sebagai cara Allah untuk menyatakan karya dan pemulihan yang lebih besar bagi dunia ini. Bayangkan saja, jika Allah tidak turun ke dunia, menderita dan kemudian disalib, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan pemulihan relasi yang berdampak pada keselamatan kita. Yesus mencoba merombak cara pandang Petrus sehingga ia berani menatap kenyataan hidup dengan sudut pandang yang lebih baik. Memang Yesus akan menderita, tetapi penderitaannya digunakan dalam karya yang lebih besar. Oleh karenanya, satu hal yang mungkin dapat dibenarkan dari pemikiran Einstein tentang kehidupan adalah bagaimana manusia diajak untuk mengolah cara pandangnya dalam melihat hidup. Namun bukan hidup yang dirancangkan oleh kehendak diri, melainkan hidup yang dirancangkan oleh pemikiran Allah sendiri. Keberanian dari setiap orang untuk menjalani ini, untuk melihat realita kehidupan dari sudut pandang Allah, membawa manusia atau kita semua mampu melihat segala peristiwa dalam kehidupan ini, meskipun nampak suram, namun dapat dilihat dari kacamata yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pesan Injil ini menggema bagi kita semua manakala kita saat ini merayakan ulang tahun pendewasaan gereja kita. Tidak pernah terbayangkan kita melewati ulang tahun pendewasaan yang ke-23 dengan suasana seperti ini. Di tahun-tahun sebelumnya semuanya dirayakan dengan semarak. Semua dirayakan oleh seluruh jemaat lewat beragam kegiatan yang dirancangkan oleh panitia. Namun dalam situasi yang seperti inilah kita ditantang untuk menjadi pengikut Yesus yang berani melihat kondisi kehidupan, rancangan Allah ini dalam kacamata yang
positif. Berani bukan dengan cara menantang corona dan tetap menggelar ibadah syukur secara meriah. Ini ulang tahun yang ke-23 kok. Ayo kita rame-rame lah mumpung datang ke gereja untuk merayakan ulang tahun pendewasaan. Tentu konyol. Namun berani yang dimaksud dalam bagian refleksi kita hari ini. Berani untuk menghidupi rancangan Tuhan dalam pembentukan sejarah gereja. Ada maksud baik yang tentu Tuhan sediakan bagi komunitas kita dalam kondisi yang seperti ini. Pertanyaan kita mungkin, apa itu? Setidaknya kita tidak akan pernah mampu memikirkannya karena masa depan bagi seorang manusia adalah misteri. Namun marilah kita memandang situasi ini sebagai cara Tuhan menyatakan karya dan pelawatannya bagi komunitas kita. Toh meski dalam situasi ini, meski tidak berjumpa, suasana batin kita yang diliputi oleh kebahagiaan ditentukan dari sudut mana kita melihat sebuah peristiwa. Artinya, dalam situasi keterbatasan yang kita alami ini, kita masih bisa memilih bersukacita dan merayakan Tuhan yang telah menyertai kehidupan gereja. Jadi, tetaplah bersukacita, beranilah menghadapi kenyataan hidup dengan melihat realitas kehidupan dari sudut pandang Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, dalam keterbatasan yang kami alami hari-hari ini, Engkau mengajak kami untuk tetap melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Termasuk jikalau pada hari ini kami memperingati dan merayakan ulang tahun pendewasaan yang ke-30. Memang kami tidak berjumpa, memang kami tidak dapat berkumpul untuk bersuka cita. Namun ajarlah kami untuk melihat peristiwa ini sebagai bagian dari rancangan Tuhan bagi komunitas kami dan rancangan Tuhan bagi seluruh dunia. Ajarlah kami untuk melihat masa-masa ini dalam kacamata yang positif, sehingga bukan keinginan kami yang terjadi, bukan rancangan dan pemikiran kami, tetapi rancangan dan pemikiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa, biarlah kami semua diliputi kesukacitaan, sehingga hari ini kami dapat merayakan ulang tahun pendewasaan kami dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Sang Kristus yang telah menyertai perjalanan kehidupan gereja kami berdoa. Amin. Dalam kehidupan
indah kau di mata Tuhan. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Tangerang. Semakin indah kau di mata Tuhan. Semakin indah kau di mata Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang karya penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa, dan juga kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dipersilakan untuk saling mendoakan terlebih dahulu satu dengan yang lainnya, baru kemudian nanti kita akan melanjutkan di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Ya Allah, inilah yang menjadi pergumulan kami di tiap keluarga. Kami percaya Engkau terus menyertai keluarga kami masing-masing. Engkau melimpahkan dengan damai sejahtera. Meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami percaya bahwa kehidupan kami sekeluarga senantiasa berada di tangan kasih Tuhan. Engkau meluputkan kami dari sakit penyakit. Engkau senantiasa memberikan kami kesukacitaan setiap hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan menolong, menjamah, dan menyembuhkan saudara-saudari kami ini. Engkau pakai setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta perawatan dari para medis, dokter, dan perawat menjadi sarana untuk kesembuhan saudara-saudari kami. Engkau berkati juga setiap orang yang sedang bergumul di dalam kebutuhan sehari-hari yang terus mendesak, di dalam setiap rencana-rencana kehidupannya, khususnya bagi saudara-saudari kami yang sedang mencari jodoh pasangan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan momongan dalam keluarganya, ataupun juga pergumulan-pergumulan lainnya. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan akan tetap menyertai, memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari kami. Ya Allah, kami menyatukan hati kami berdoa untuk gereja GKJ Tangerang di dalam setiap kebersamaan kami, program-program dan rencana-rencana yang sedang kami kerjakan, khususnya untuk renovasi gedung gereja, proses pemanggilan pendeta di Pepantan Serpong, juga program-program yang lainnya. Kami percaya Engkau terus menyatukan kami sebagai gereja, sehingga kami bahu-membahu bersinergi bersama-sama untuk menumbuh kembangkan gereja Tuhan GKJ Tangerang yang kami cintai ini. Berkati setiap upaya-upaya dari pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19 beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya, khususnya di persoalan ekonomi, sehingga pemerintah kami dapat mengambil kebijakan dengan tepat dan tentunya mensejahterakan masyarakat. Berkati juga pemimpin-pemimpin dunia, sehingga mau bersatu padu untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menjaga bumi kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan dan doa kami, sebab kami memohonnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.